Wassalatu wassalamu ala al-mabu'uthi rahmatan lil alamin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sittatu Mawadhi' minas Sirah. Itu 6 tempat, 6 pelajaran yang bisa kita ambil, pelajaran akidah yang kita bisa ambil dari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Mana kita sudah sampai ke tempat yang ketiga, yaitu al-mawdhi'u tsalits. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, al-mawdhi'u tsalits qissatu qira'atihi sallallahu alaihi wasallam surat an-najmi bi hadratihim. Tempat yang ketiga yaitu kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan surah An-Najm bihadratihim, dengan kehadiran orang-orang musyrikin. Yang namanya orang berdakwah, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada mereka, yang disampaikan adalah ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, ayat-ayat Al-Qur'an. Baik. Falamma balagha afara'aitumul Lata wal Uzza, maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai pada ayat afara'aitumul Lata wal Uzza wa manata tsalatsatal ukhra, alqa syaitanu fi tilawati, syaitan pun melemparkan pada bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilemparkan oleh syaitan pada bacaan ini? Jadi maksudnya Nabi bacanya betul, sudah betul bacaan Nabi SAW. Ya, sudah pas. Itu afara'aitumul Lata wal Uzza. Syaitan melemparkan kepada orang-orang musyrikin yang mendengarkan surah An-Najm dibaca itu, maksudnya mereka menjadikan, ya, orang-orang musyrikin ini mendengarkan ini. Ini yang mereka dengar, lain didengar, lain dibaca. Paham ini? Nabi membaca afara'aitumul Lata wal Uzza. Ya. Ternyata syaitan melemparkan ini, tilkal gharani qul ula wa inna syafa'atahunna laturtaja. Jadi Nabi membaca afara'aitumul Lata wal Uzza, syaitan memperdengarkan kaum musyrikin lain. Yaitu apa? Ini, tilkal gharani qul ula wa inna syafa'atahunna laturtaja. Apa artinya? Itulah al-gharanik, yaitu burung-burung putih. Itu untuk penamaan untuk berhala-berhala orang-orang musyrikin. Maksudnya itulah berhala-berhala kalian. Al-ula, yang tinggi. Ya. Ya, kan syaitan yang lemparkan. Ini bukan firman Allah, bukan. Tidak mungkin ada yang seperti ini dari firman Allah Subhanahu wa taala. Tapi dilemparkan. Ya, jadi seakan-akan ini yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wa inna syafa'atahunna laturtaja, dan sungguhnya syafaat mereka itu, al-gharanik, yaitu malaikat-malaikat, ya, itulah yang diharapkan. Wa inna syafa'atahunna laturtaja, dan sungguhnya syafaat mereka ini, itu syafaat para malaikat, itulah yang diharapkan. Maka apa yang terjadi jamaah sekalian? Fadhannu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalaha. Mereka pun mengira bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul-betul mengucapkan ini. Innal gharaniqal, tilkal gharaniqul ula wa inna syafa'atahunna laturtaja. Mereka mengira betul-betul Nabi bilang ini. Ya, apalagi ini posisi apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan surah An-Najm, itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi baca lain, yaitu Nabi baca surah An-Najm, ya. Tapi ternyata yang didengar oleh orang-orang musyrikin, apa yang diperdengarkan oleh syaitan, yang dilemparkan, yang disusupkan oleh syaitan, yaitu apa? Tilkal gharanikul ula wa inna syafa'atahunna laturtaja. Lain. Oh, senang. Ya. Fafarihu bidzalik. Ya. Maka mereka pun senang dengan hal tersebut. Ya. Paham ini?
Wa qalu dan mereka berkata kalaman ma'nahu dengan sebuah ucapan yang maknanya hadzal ladzi nurid. Inna minni. Apa bahasa Makassarnya? Ini yang kami inginkan, yang kita inginkan. Ya, ini minni quiero ke. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, ini yang kita cari. Ini yang kita inginkan. Karena kenapa? Apa yang dilemparkan oleh syaitan, yang disusupkan oleh syaitan, tilkal gharanikul ula wa inna syafa'atahunna la turtaja. Ini memang mereka seperti ini. Ya. Menjadikan para malaikat ya sesuatu yang dijadikan menjadi perantara, dimintai syafaat, diserahkan kepadanya ibadah. Ya. Bisa paham ini? Jadi dia bilang, hadzal ladzi nurid. Ini yang kita inginkan. Wa nahnu na'rifu anna Allah huwan nafi'ud dharru wahdah la syarikalah. Dan kami mengetahui, paham betul, ngerti betul, yakin betul bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala huwa. Huwa apa ini? Dhamir fasal. Apa fungsinya? Menguatkan. Kami betul-betul mengerti dan paham dan yakin bahwasanya hanya Allah satu-satunya yang maha memberikan manfaat, yang maha memberikan bahaya. Wahdahu, dia semata, tidak ada sekutu untuk Allah. Ini apa? Rububiyatullah ya, mereka tetapkan. Walakin akan tetapi haula'i, mereka ini, siapa mereka ini? Itu tadi tilkal gharanikul ula, itu para malaikat. Akan tetapi haula'i, mereka ini yashfa'una lana indah. Para malaikat ini orang-orang soleh, orang-orang yang taat kepada Allah, punya kedudukan di sisi Allah. Mereka inilah yang memberikan syafaat lana, untuk kami, untuk kita, indahu, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Senangnya luar biasa. Senangnya luar biasa. Ya, kenapa? Nabi baca surah An-Najm, syaitan melemparkan, menyusupkan pada bacaan Nabi SAW sesuatu yang lain, yang mendukung ya kesyirikan mereka. Siapa tidak senang? Iya. Paham ini? Sudah, lanjut. Falamma balagos sajdata, maka tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai pada ayat sajadah di surah An-Najm. Apa itu? Apa ayatnya? Kasih besar suaranya. Jamaah kasih besar, Yusuf. Kasih besar, lantang, laki-laki, ayo. Jangan takut kena. Ayo semua. Begitu. Cuma melatih itu. Kalau antum ditanya menjawab, melatih itu. InsyaAllah semakin mungkin. Paham ini kalau saya terus yang jawab gimana? Paham ini? Ayat terakhir dari surah Sajadah. Tatkala Nabi SAW sampai di ayat ini, fasjudu lillahi wa'budu. Sajadah, jawaban syarat, jawaban lamma. Nabi pun SAW sujud. Wasajadu ma'ahu, dan ternyata orang-orang musyrikin yang mendengarkan ayat sajadah itu, dia lihat Nabi sujud, amminawantongi. Ternyata mereka pun ikut sujud. Sudah? Titik sampai sini dulu. Paham ini? Paham ceritanya ya? Paham ini? Jadi Nabi SAW membacakan kepada mereka surah An-Najm. Sampai ayat afara'aitumul lata wal uzza, ini sebenarnya membantah kesyirikan mereka ya. Sudah dibahas di kitab Al-Qawaidul Arba. Bagaimana pendapatkan lata, uzza dan mana? Bisa apa-apa? Ya, bisa memberikan seterusnya. Ini ternyata syaitan menyusupkan bacaan lain. Ya, yang mereka dengar. Tilkal gharanikul ula wa inna syafa'atahunna la turtaja. Intinya maknanya ini mendukung kesyirikan mereka. Itulah ya para malaikat. Ya, Quranik. Para malaikat al-ula yang tinggi. Yang mana syafaat mereka itu yang diharapkan. Senang ya. Nah, ini yang kita inginkan. Ya, paham ini? Mereka senang. Ya, paham ini? Sampai ketika Nabi SAW sampai ke ayat sajadah. Ayat yang terakhir di surah An-Najm. Nabi sujud. Ikut juga sujud orang-orang musyrikin. Titik, sudah sampai. Kemudian kata Syekh, fasya'al khabaru, maka tersebarlah berita, annahum safauhu,
tersebar berita, ingat ya, ini dilihat oleh orang banyak ya. Ya, peristiwa ini kejadian dilihat, ini orang-orang musyrik ini menawangi sujud. Ya, ikut sujud sama Nabi SAW. Tersebar berita, sya'al khabaru annahum sofu, bahwasanya mereka telah berdamai dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham ini? Bisa dipahami? Wa sami'a bidzalika man bil habasyati, dan para sahabat yang berada di Habasyah, hijrah ke Habasyah, mendengar hal tersebut sampai berita. Faraja'u, maka mereka pun kembali. Pertanyaannya, kenapa para sahabat radhiyallahu anhum sampai diperintahkan untuk berhijrah ke Habasyah? Kembali ke pembahasan yang telah lalu. Iya. Mereka beriman, mereka bertauhid, mereka mengucapkan la ilaha illallah dan mengingkari, memusuhi, membenci kesyirikan mereka dan berhala-berhala mereka. Termasuk para pelakunya. Ya, dia ingkari. Ya, sebutkan maksudnya ini tidak boleh kita beribadah, tidak boleh menyembah kepada manusia seterusnya. Sehingga ada efek, konsekuensi dari hal tersebut. Mereka pun disakiti, diboikot, dizalimi, dipukul. Paham ini? Ditawan dan seterusnya. Bisa paham ya? Diperintah kembali hijrah. Ada kisah ini, mereka dengar, aman nih. Ya, orang musyrikin sujud bersama Nabi SAW. Ini gara-gara tadi apa? Syaitan menyusupkan bacaan itu. Jadi titik permasalahan. Paham ya? Sudah. Mereka pun kembali ke kota Makkah. Falamma ankara dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adau ila syarri mimma kanu alaihi. Ta'adu. Maka tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari hal tersebut. Apa dzalika ini? Bahwasanya Nabi SAW sudah berdamai dengan orang-orang musyrikin. Sudah aman. Ya, tidak ada lagi perselisihan, pertentangan. Nabi ingkari, tidak seperti itu. Ya, tidak seperti itu. Paham ini? Maka mereka pun kembali ya kepada permusuhan. Paham ini? Kezaliman yang mereka lakukan yang syar, lebih jelek daripada yang sebelumnya, sebelum peristiwa ini. Paham ini? Kemudian kata Syekh, walamma qalu lahu innaka qulta dzalik khafa minallahi khaufan 'aziman. Setelah diperiksa, mereka pun berkata, itu tadi yang jadi titik permasalahan. Mereka pun berkata kepada Nabi SAW, innaka qulta dzalik, kamu yang ngomong begitu. Kenapa kami ikut sujud bersamamu ketika kamu sujud? Ya, paham ini? Sampai orang kira kita bernamai. Kamu yang bilang tilkal qarani kul ula wa inna syafa'atahunna la turtaja. Ini tuduhan orang-orang musyrikin kepada Nabi SAW. Kenapa ya mereka dengar seperti itu? Nabi baca surah An-Najm pas sampai ayat afara'aitum Lata wal Uzza, terdengar, yang mereka dengar itu tadi yang disusupkan oleh syaitan. Kana ya. Anda yang ngomong seperti itu, ya. Engkau yang ngomong seperti itu. Apa yang terjadi? Khafa minallah. Nabi pun takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan takut yang sangat. Ayo, paham ini? Turunlah ayat. Hatta anzalallahu alaihi, turunlah ayat kepada Nabi SAW. Wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqasyaitanu fi umniyatih. Tidaklah kami mengutus sebelummu seorang rasul pun atau seorang nabi pun kecuali ketika dia tamanna, itu ketika dia membaca wahyu, alqasyaitanu fi umniyatih. Syaitan melemparkan sesuatu pada bacaan tersebut. Maksudnya menyusupkan apa yang bukan wahyu, ya dia susupkan sehingga kelihatan menjadi itu wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti dalam kisah ini. Bisa dipahami? Sudah selesai urusan? Paham ini? Jadi Nabi langsung tenang. Setelah sebelumnya takut karena jangan sampai memang salah baca. Iya. Karena ini mereka mempersaksikan maksudnya kamu yang ngomong begitu. Ya, dua ayat tadi. Dua ayat palsu ya maksudnya. Ya, dua kalimat yang disusupkan oleh syaitan. Dikira Al-Qur'an.
dikira dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang ucapkan, ternyata syaitan. Turunlah ayat ini, Nabi pun tenang. Ternyata betul. Allah sudah khabarkan bahwasanya tidak ada satu rasul pun, seorang nabi pun kecuali memang seperti itu. Syaitan melemparkan sesuatu pada bacaannya ketika nabi dan rasul tersebut membaca firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh rahimahullah, "Faman fahima hadhil qissata," maka barang siapa yang memahami kisah ini, tsumma syakka ba'daha fi din Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia ragu setelahnya pada agama Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yufarriq bainahu wa baina dinil musyrikin, dan dia tidak bisa membedakan antara agama Nabi dan agamanya orang-orang musyrikin, fa ab'adahu Allah. Baik. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkannya. Betapa jauhnya dia. Ya. Khususan ya, terlebih lagi in arfa anna qaulahum tilkal gharaniku yuradu biha al malaikatu. Terlebih lagi ketika dia mengetahui bahwasanya ucapan mereka, ucapan para syaitan yang dilemparkan kepada orang-orang musyrikin, tilkal gharanik, al-gharanik yang diinginkan adalah para malaikat yang mereka sembah selain Allah, yang mereka harapkan syafaatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami? Jadi di sini ya tentunya pelajaran kepada kita bahwa ini kisah. Ya, kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan surah An-Najm kepada orang-orang musyrikin. Yang mana ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di ayat afara'aitumul lata wal uzza, syaitan melemparkan bacaan. Ya, yang dikira oleh orang-orang musyrikin itu berasal dari Nabi SAW, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang makna dari kalimat tersebut itu mendukung kesyirikan mereka. Mereka pun senang. Ya, saking senangnya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat sajadah, Nabi sujud, aminawantongi sujud. Coba lihat. Itu saking senangnya. Sehingga tersebarlah berita bahwasanya mereka telah berdamai bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata ya, diperiksa, dicek, ternyata tidak seperti itu. Nabi ingkari dengan ya sebesar-besar pengingkaran. Kenapa? Wah, itu kesyirikan. Ya kan? Ya. Anda yang bilang begitu, kita yang bilang begitu. Ya. Engkau yang bilang begitu. Nabi ingkari, tidak seperti itu. Bahkan Nabi sampai takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takutnya. Yang sampai betul-betul seperti itu. Seperti yang dikatakan oleh orang musyrikin. Ternyata Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat yang menjelaskan hakikat perkara tersebut. Bahwasanya memang seperti itu. Tidaklah kami utus sebelummu seorang rasul, seorang nabi, kecuali ketika dia membaca wahyu yang diturunkan kepadanya, syaitan melemparkan sesuatu pada bacaan tersebut. Ini juga menjelaskan kepada kita hakikat permusuhan orang-orang musyrikin. Coba lihat ketika disusupkan ini bacaan, ya mereka langsung bahagia, langsung senang. Nabi sujud, mereka ikut sujud. Ternyata ketika diingkari tidak seperti itu, mereka kembali kepada permusuhan yang lebih parah daripada permusuhan sebelum kejadian ini. Ya enggak? Ya. Disebutkan oleh Syekh tadi kan, tatkala Nabi ingkari kan diklarifikasi ya, cek. Ya, setelah tersebar berita, ya, Nabi berdamai, ternyata tidak. Bahkan tetap sebagaimana dakwah sebelumnya, itu mengingkari terhadap kesyirikan. Ternyata mereka kembali kepada permusuhan yang sebelum, bahkan lebih parah. Lebih parah. Dan ini juga mengabarkan kepada kita tentang perbedaan antara agama kaum musyrikin dan agama kaum muslimin. Bisa dipahami? Ya. Baik. Ini tempat yang ketiga dari sittatu mawadhi' minas sirah. Ya, coba lihat titik permusuhannya kembali kepada pembahasan sebelumnya. Ya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan pada mereka hakikat sembahan mereka. Ya. Tidak boleh kita berdoa kepadanya, mereka tidak memberikan manfaat madarat. Amin. Kita harus tinggalkan dia. Ini mereka tidak terima. Ya, mereka tidak terima sehingga muncul permusuhan. Khususnya dalam kisah ini, ya, ketika syaitan menyusupkan ya kalimat-kalimat yang bukan wahyu, dikira wahyu sama mereka. Ternyata mereka senang, ya. Mereka senang bahagia sampai ikut sujud. Tapi ternyata ini merupakan hikmah ya dari peristiwa ini, nampak betul bahwasanya titik perselisihan
antara kaum muslimin dan orang-orang musyrikin, khususnya para nabi SAW dan para sahabat dengan orang kafir Quraisy adalah tentang dakwah tauhid, dan Nabi SAW memperingatkan mereka dari kesyirikan. Ya, karena ketika disusupkan ayat ini, kalimat ini yang mendukung kesyirikan mereka, mereka bahagia, senang. Ya, bahkan ikut sujud. Tapi ternyata diingkari, wow, luar biasa. Kembali penyakitnya, memusuhi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jelas ya perbedaannya, paham ini? Ya, perbedaan antara agama kaum muslimin dan agama kaum musyrikin. Ya, agama kaum muslimin, ya, tauhid, mentauhidkan Allah, memberikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meninggalkan semua yang disembah selain Allah Subhanahu Wa Taala. Beda orang-orang musyrikin. Ya, memang mereka akui bahwasanya para malaikat al-ghoronik, ya, para malaikat itu, ya, wa inna syafa'atahunna la turtaja. Mereka serahkan kepadanya ibadah dengan tujuan apa? Ini mereka ini perantara antara kami dengan Allah. Dia yang sampaikan hajat-hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya dengan mana? Dengan menyerahkan ibadah kepada mereka. Ini agamanya orang-orang musyrikin. Ya, agamanya orang-orang musyrikin. Oleh karena itu ditutup oleh Syekh khususon in arafa anna qaulahum tilkal gharanik yuradu biha al-malaikah. Iya. Ini terlebih lagi dia akan lebih memahami perbedaan antara agama kaum muslim dan orang musyrikin ketika dia paham bahwasanya apa yang disusupkan oleh syaitan, ya, dari kalimat tersebut al-gharanik yang diinginkan adalah para malaikat yang memang disembah oleh orang-orang musyrikin. Ya, dan ini sekali lagi sudah lewat pembahasannya di kitab Al-Qawaidul Arba, kaidah yang ketiga, ya, tentang macam-macam, ya, sembahan yang disembah oleh orang-orang musyrikin. Di antaranya apa? Para malaikat. Ya. Wala ya'murakum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba. Tidak pernah seorang rasul itu memerintah kalian untuk menjadikan para malaikat dan para nabi sebagai rob-rob selain Allah Subhanahu. Tidak pernah. Ya, tidak pernah. Ini bukti bahwasanya ada yang menyembah para malaikat. Ya. Ada yang menyembah para malaikat. Begitu pula kisah ini. Ini dalil. Kisah ini dalil bahwasanya betul-betul orang-orang musyrikin itu di antara mereka ada yang menyembah para malaikat. Kenapa? Al-gharanik yang dikenal adalah para malaikat. Ya, ketika dikatakan wa inna syafa'atahunna la turtaja, bahagia sekali. Oh, cocok itu. Ini yang kita inginkan memang. Iya, kita memang ini kita tahu ngerti ini dia tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memadarat. Tapi ya, ada lakinnya. Tapi iya, ini bisa memberikan syafaat. Bisa? Baik. Ini semuanya sudah lewat di kitab Al-Qawaidul Arba. Ya, di kaidah yang pertama, begitu pula kaidah yang kedua. Ya, kaidah yang pertama mereka tetapkan rububiyah toh. Nah, Syekh tegaskan tadi. Ucapan mereka kami tahu mereka tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan bahaya. Yang bisa hanya Allah wahdahu la syarikalah. Ini kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua, itu lakinnya akan tetapi mereka punya bisa memberikan syafaat untuk kami di sisi Allah. Ini apa? Kaidah yang kedua, itu alasan mereka melakukan kesyirikan. Ya. Oleh karena itu penting, ya, jamaah sekalian, kita untuk banyak meroja apa yang kita sudah lewati. Ya, sengaja kita ini urutkan di akhir-akhir pembahasan sebelum masuk kitab tauhid ini untuk, ya, mengurut, ya, karena kalau ini duluan nanti antum tidak ada dasar, belum dapat Al-Qawaidul Arba, belum dapat salah satu usul, kalau ini duluan agak berat. Iya, agak berat. Tapi kalau sudah kita lalui semua, alhamdulillah, itu semakin menguatkan. Pelajaran-pelajaran ini memang kelihatannya berulang tapi ternyata saling menguatkan dan saling mengokohkan satu sama lain. Ya. Oleh karena itu banyak merojah, diingat-ingat, ya. Kalau perlu dihafal, dan ini hafalan membantu sekali. Ya. Hafalan matan itu membantu sekali. Ya, bisa dipahami? Jadi rajin menghafal. Ya, ada beli matan-matan yang kecil itu, apalagi ada terjemahannya, ya, atau misalnya yang tidak ada terjemahan juga bisa, antum hafal. Ya, antum hafal, ulang-ulangi dan coba lihat makna-maknanya. Ya, paham ini? Antum hafal Al-Qawaidul Arba, salah satu usul. Hafal, ya, ringkas-ringkas semua. Ya, dicicil, ya. Jangan motor saja dicicil. Ya, hafalan bisa dicicil sedikit-sedikit, satu paragraf, dua paragraf, besok lagi. Ya, kali banyak, ya. Selesai ini. Alhamdulillah. Ya, itu sangat membantu. Bisa dipahami? Ya, insyaallah nanti besok atau pertemuan selanjutnya kita masuk di tempat yang keempat dari
sittatu mawadhi' min as-sirah. Dan juga tak lupa kita ingatkan kembali ya banyak membaca syarah. Ya, di samping syarah tersebut semakin memahami kita akan pelajaran yang sudah lewat. Yang kedua itu melatih kita dalam membaca baca kitab. Ya. Ini. Jadi kita gunakan semua. Nanti insya-Allah tempat yang keempat adalah kisah Abu Talib. Kisah Abu Talib. Sekian subhanallah walhamdulillah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.